Oke, sudah. Saya lanjutkan lagi. Oke, Pak. Lanjut lagi, Pak. Oke, tadi yang LED sudah, sekarang yang WiFi. Yang WiFi ini WiFi setup saja. Standar untuk si WiFi bikinnya ya kita connect ke SSID Walkbee-nya, passwordnya kosong standarnya. Lalu kita tungguin sampai dia connect, seperti yang kode-kode kemarin, nggak ada perbedaan ya. Jadi selama belum connect ya dia akan terus dot-dot seperti ini. Tuh. Yang sudah ya dia akan keluar lalu ngasih status WiFi connected itu aja. Oke. Terus yang fungsi servo setup ini dipakai untuk ngeset servonya, berhubung kita pakai SP32 servo, kebetulan dia kelasnya namanya sama servo juga, jadi tinggal pakai fungsi yang sama attach untuk membuat sebuah pin dipakai untuk kontrol servo di pin servo pakan itu. Pin servo pakan saya letakin di 13 atau GPL 13. Ini servo pakan ini 13 ya, ada di sini. Nah, itu servo pakan 13. Oke. Terus setelah kita set attach, ya kita paksa dia close duluan. Karena ya siapa tahu sih servonya itu belum dalam posisi normalnya close itu aja ya. Jadi kita paksa aja lah servonya close. Servo close ini dia akan manggil fungsi servo close itu di mana ya di bawah sini. So, jadi kalau kita panggil servo close, dia akan langsung loncat ke sini. Isinya apa? Isinya ya servonya itu akan disuruh ke 0 derajat. Di sini 0 ya. Right. 0 itu artinya disuruh putar ke 0 derajat. Setelah itu kita delay sebentar. Nah, servo close ini dia seperti ini untuk fungsinya. Lalu kita lihat headernya. Headernya itu di servo close ini. Nah, sama seperti tadi, headernya ini kepalanya ada nilainya delay opennya 50. Berarti by default kalau saya panggil servo close saja, itu nanti otomatis akan ke delay 50 milidetik. Jadi kalau yang ini, contoh di sini ya, ini servo close. Tanpa parameter ini saya set, maka dia akan servo close sama seperti Anda manggil servo close 50. Nah itu. Itu untuk servo setup. Apakah itu sudah jelas? Untuk yang bagian ini. Jelas, Pak. Oke. Terus untuk buka tutupnya dibuat dua buah fungsi servo open dan servo close. Bentuknya sama sih, ada parameter delay opennya. Untuk perbedaannya ya servo open, servonya kita paksa ke 90 derajat, jadi dia akan muter sini. Terus setelah itu akan di delay selama delay open ini. Ya sama persis seperti si servo close itu aja sih. Cuma beda derajat yang dituju aja. Cuma itu aja bedanya. Oke, kira-kira Waktunya tetap 50 milisecond tadi ya, Pak ya? defaultnya 50 detik defaultnya. Karena Hmm. kepalanya ya di sini 50 detik kepalanya sih. Iya. Itu. Oke. Terus yang selanjutnya kita setup ultrasonicnya. Di sini setupnya cuma ngeset pinnya saja. Untuk trigger jadi output, untuk echo sebagai input. Itu aja. Standar ya. Terus setelah itu kita baca ultrasonicnya. Sehingga nanti akan kita dapatkan nilai jarak ultrasonicnya dalam 1 cm. Ini sesuai dengan datasheet ultrasonicnya. Kita set kasih triggernya itu low, habis itu dia high selama minimal 10 mikrodetik, terus setelah itu baru low lagi. Itu ini dari mana? Ini dari datasheet sensornya ini. Jadi ada spesifikasi timingnya. Berapa lama dia minimal harus low, berapa lama minimal dia harus high. Gitu. Ini Iya. dari datasheet sensornya biasanya sudah ada. Setelah itu tinggal dia apa? Tinggal dihitung aja.
ditungguin sampai sensor ekonya itu tinggi, tinggi, lalu setelah itu sampai dia rendah berapa lamanya. Nah, kita pakainya pulse in. Pulse in ini setahu saya dia dalam satuan mikrodetik kalau nggak salah, mikrodetik. Tuh. Karena ultrasoniknya itu dia gelombangnya balik, balik lagi berarti nilai pulse ini dua kali trip, dua kali jalan itu aja. Makanya dibagi dua ini karena dia dua kali jalan. Hmm, Jadi sensornya mengemit ultrasonik, mengenai suatu benda, bendanya balikin ultrasoniknya. Jadi waktunya itu ya waktu mengirimkan ke terima sama suatu benda, lalu kembali lagi suaranya diterima oleh si sensornya. Makanya dibagi dua ini. Nah, itu, Pak. Dibagi dua. Terus yang ini konstanta. Kenapa konstanta? Ya kalau suara itu di kondisi normal suhu 25 derajat Celcius, itu kalau sesuai hukum fisikanya dia bisa menempuh dengan kecepatan 340 meter per detik. Makanya di sini 0,034 ini. Ini sudah dikonversi ke sentimeter ya, itu aja. Ke sentimeter dengan durasi mikrodetik. Makanya dibuat seperti ini. Apakah selalu 0,034? Enggak selalu. Kalau nanti ketemu rumus kecepatan suara dalam berbagai suhu, ya itulah yang benar. Tapi umumnya dipakai standar de facto 340 meter per sekon. Itu untuk speed sound-nya atau kecepatan merambat suara di udara. Tuh. Ya, jadi nanti kalau ada yang pakai 0,033, 0,035 ya jangan salahkan saja. Mereka punya alasan sendiri. Itu ya. Cuma di sini kita pakai standarnya 0,34 itu aja sih. Oke, ini konstantanya seperti itu. Jadi konstanta ini nggak sembarangan dipakai itu. Ini bukan angka togel atau apa ya. Oke, oke itu untuk fungsi baca ultrasoniknya nanti nongolnya centimeter. Oke, ini sudah jelas Pak? Yang fungsi ini? jelas, Pak. Oke, Jelas. oke. Terus untuk yang fungsi ini kita akan pakai untuk menentukan pakannya. Pakannya kita set maksimalnya mentoknya 100 cm. Tuh, 100 cm itu di sini sih. Maksimum tinggi. Harusnya sama aja sih. Oke. Nah, jadi berapa tinggi pakannya ya berarti apa? Berarti tinggi tabungnya dikurangi dengan tinggi jarak terbaca ultrasoniknya. Itu aja sih. Nah, ultrasoniknya dia maksimal 4 meter. Jadi ya kita batasi aja untuk 4 meter ini biar dia dari 0 sampai 100 saja lah. Itu aja. Oke. Oh, oh ya ini 100 nih lupa saya menjelaskan dalam satuan persen ya. Oke. Jadi constraint ini nanti dia akan membatasi hasil variabelnya. Ini variabelnya ini dari 0 sampai 100. 100-nya ini 100% ya. Yang ultrasonic distance itu eh, nanti hasilnya sentimeter, terus dibagi dengan tinggi tabung pakannya dikalikan 100. Nanti hasilnya ya bagian ini itu persen. Persentase berapa pakannya. Bukan pakannya sih, Hmm, tinggi tabung. Ya itulah Pak. Karena ada kemungkinan ini melebihi 100, melebihi maks tinggi tabung pakannya ya kita batasi aja lah dari 0 sampai 100. Itu aja. Nah, karena kita ingin tahu level pakannya berapa ya maksudnya kita kasih 100% dikurangi dengan hasil pembacaan persentase yang ultrasoniknya ini. Gitu aja sih. ya.
Oke, itu untuk level pakannya itu. Jadi level pakannya dalam satuan persentase ya, itu aja. Supaya lebih universal itu aja lah. Jadi kalau 0% ya habis, 5% ya tinggal 5%-nya itu aja. Oke. Terus yang selanjutnya untuk data setup ini dipakai untuk ngeset waktu si ESP-nya. Kita pakai fungsi nama config time. Config time ini bawaan daripada time.h. Lalu dia punya 3 parameter, GMT offsetnya tadi itu untuk time zone, lalu delete offsetnya untuk DST, karena kita nggak pakai DST, 0 aja. Lalu connect-nya kemana? Tadi NTP servernya ke ntp pool.ntp.org. Udah, nanti otomatis si ESP-nya itu akan mengkoneksikan dirinya sendiri dengan si pool.ntp.org tadi itu otomatis tanpa kita ngapa-ngapain. Ini bisa salah, bisa benar, bisa. Makanya di print local time itu dicek. Print local time itu mana itu yang ini. Print local time itu dia akan ngambil waktu local time-nya, dimasukin ke sebuah struktur dengan tipe strukturnya TM. Ini ya, kalau dilihat get local time itu fungsinya tipenya boolean. Kalau nggak salah sih ya boolean sih. Jadi kalau dia true berarti ngambil data waktunya benar, berhasil. Tapi kalau dia false ya salah, alias nggak benar waktunya. Jadi ya nggak usah dipakai aja waktunya. Nanti dia akan nyoba lagi terus seperti itu, otomatis. Ini sudah fungsi bawaan daripada time.h. Jadi kita nggak bikin lagi, kita cuma pakai aja. Oke. Oke. Nah, untuk baca waktu yang sekarang, saya bikinkan fungsi nama datetime read, lalu dia akan diassign ke sebuah variabel namanya time output ini, tipenya struct tm. Ya, untuk yang dipanggil aslinya ya get local time juga sih, sama persis, cuma dipakai untuk bantu aja ini. Oke, nanti itu untuk waktunya. Nah, kalau kita misalnya membutuhkan untuk memaksa waktu si ESP-nya biar dia menunjuk ke suatu waktu yang kita tentukan, maka kita pakaikan fungsi datetime right. Ini JR ini year, tahun, bulan, ini tanggal, lalu ini hari dari 0 sampai 6, lalu ini jam, menit, detik, dia pakai DST atau enggak. Itu aja sih. Nanti kita akan pakai untuk ngeset waktu untuk ngetesnya. Jadi kita nggak usah nungguin sampai jam 6 sore, jam 6 pagi, jam 12 siang atau berapa gitu kan. Berapa? Karena ya lama banget itu aja. Karena konyol itu aja. Jadi nanti akan dipakai untuk memaksa waktunya itu aja lah. Masa waktunya sistem ini. Tuh. Oke, itu untuk fungsi waktunya itu. Sama print local time ini aja fungsinya untuk waktunya. Oke, oke. Untuk waktunya itu ya. Nah, nanti kita akan pakai fungsi waktunya ini dipakai untuk menentukan apakah sudah saatnya ngasih makan ataukah belum. Ini saya kasihkan fungsi namanya is feeding time, lalu nanti hasil delay lama membuka servonya itu akan dimasukkan ke dalam variabel feed delay itu. Nah, is feeding time dia akan baca waktu sistem sekarang di sini, JSP-nya ya, masukkan ke sebuah struk TM nama variabel tnx. Nanti kalau sukses, rest ini true atau false. Jadi kalau if rest itu kalau sukses laku ini nih, kalau nggak sukses ya langsung aja balik, selesai nggak apa-ngapain. Tuh. Kalau sukses, dia akan ngapain? Dia akan scanning tadi kita punya variabel with time config. Dia akan scanning keseluruhan isi variabel ini satu persatu, lalu dibandingin jamnya apakah sama dengan waktu jam sekarang, menitnya apakah sama menitnya dengan menit sekarang, dan sekonnya apakah lebih kecil atau sama dengan sekon yang sekarang. Nah, karena ada kemungkinan kita miss, maka saya kasih dia eh,
sela atau jelas sela atau kurang lebih toleransi 1 detik itu aja, 1 detik. Jadi misalnya kita set 12.30.00 ya 12.30.01 masih dianggap valid itu aja lah. Kenapa ya? Karena ada kemungkinan sih ada disela oleh proses lain itu aja. Nah, kalau ada yang cocok maka hasilnya true. Kalau true ya dia langsung keluar aja. Kenapa? Karena sudah tahu oh ini waktunya untuk makan. Ya udah selesai. Karena udah tahu waktunya untuk makan ya udah langsung dia break. Break itu pak keluar dari loop ini. Kenapa? Karena sudah waktu sudah ketemu sesuatu yang positif, ya udah keluar aja, nggak perlu ngecek yang lainnya. Nah, ketika dia mau keluar, maka delay value-nya kita copyin ke feed delay yang di sini. Nah, itu. Jadi nanti hasilnya itu dia akan true atau false sama delay-nya ini. Kalau true, delay-nya kita pakai untuk mendelay seberapa lama servonya buka. Kalau false ya kita nggak usah pakai, kita nggak ngawang itu aja sih. Jadi ini fungsi untuk ngecek kapan dia mau kasih makan atau enggak. Tuh, itu fungsinya itu ya. Oke. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan aja langsung. Cukup jelas, Pak. Oke. Terus yang di bagian bawah ini untuk komunikasi MQTT-nya di setupnya cuma ngeset servernya sama portnya, portnya standar ya. Lalu untuk ngeset callback-nya. Callback ini ya semacam fungsi yang akan dipanggil ketika si klien MQTT ini mendapatkan sesuatu. Callback ini sifatnya dia asinkron. Asinkron itu ya dia akan muncul sewaktu-waktu. Kita nggak bisa tentuin. Karena dia bisa muncul sewaktu-waktu, maka apapun yang berada di dalam fungsinya yang dipanggil ini, kebetulan namanya MTT callback, maka dia akan ke sini. Maka apapun yang berada di dalam fungsi ini, yang ini ya, itu seyogyanya sifatnya lokal di fungsi ini, ataupun kalaupun dia harus mengakses variabel di luar fungsi ini, maka disarankan variabelnya itu kita nggak optimalkan. Menggunakan apa tadi itu? Menggunakan volatile tadi itu. Kita lihat di sini, dia akses variabel feed force sama feed value. Feed force, kita lihat feed force itu di atas ini. Nah ini boolean volatile. Feed value juga dia volatile. Gitu. Nah, ini gunanya volatile seperti itu ya. Jadi agar si variabel itu ketika diakses dari sesuatu yang datangnya nggak bisa kita tentuin itu aman. Nah, seperti ini contohnya. Tuh. Oke. Nah, di callback MQTT-nya ini dia akan dipanggil ketika ada yang ngirimin pesan ke topik yang sudah di-subscribe. Untuk untuk parameternya ini sudah ditentukan oleh si library-nya, jadi kita tinggal ikuti aja. Topiknya yang dikirim itu disimpan di variabel topik, payload-nya atau pesannya di payload, dan panjang payload-nya itu ada di length ini. Nah, topiknya kita akan cek, oh ternyata kalau topiknya Indobot kolam 1 komen, kalau sama, maka dia akan masuk ke sini. strcmp itu string compare, jadi dia membandingkan sebuah variabel dengan sebuah string. Ini stringnya kebetulan di situ konstanta aja, jadi 1 saja. Jadi kalau topiknya itu sama dengan ini, maka masuk ke fungsi ini. strcmp itu dia bisa 0, bisa lebih dari 1, bisa kurang dari 1. Cuma 3 itu aja outputnya. Kalau sama dengan 0 itu artinya sama persis dengan yang kita compare. Makanya di sini saya kasih 0 biar dia sama persis
Untuk string compare ini sifatnya case sensitif. Jadi kalau saya kasih kolamnya K besar, itu pasti error. Pasti nggak bakal masuk ke sini. Nah, itu. Tapi kalau ada yang mengirim ke Indobot kolam satu komen, maka dia akan masuk ke sini. Nah, ini untuk mau filter topiknya. Untuk mengecek komennya, ya kepaksanya saya copy untuk payloadnya. Karena payloadnya ini sebuah byte ya. Byte ini 8 bit. Bisa datanya apa aja, bisa binary, bisa teks, bisa string, itu aja. Berhubung di sini sudah diasumsikan dia sebuah string, ya kepaksanya saya kopikan ke buffer data yang di dalam sini. Ini buffer datanya saset 32 byte maksimal. Untuk amannya saya batasi aja maksimal panjang yang bisa di copy itu maksimal cuma 31 byte. Jadi kalau lengthnya itu lebih besar daripada 31 byte, maka maksimal cuma di copy 31 byte aja. Jadi aman, nggak ada overflow itu aja ya. Oke, memcpy nanti dia akan mengcopy dari payload, dimasukin ke buffer data sepanjang max buffer data ini. Max buffer data dia sudah aman karena cuma mengisi sepanjang ini aja. Oke, sudah. Setelah itu untuk memastikan bahwasannya itu sebuah teks, ya kita paksa aja buffer datanya untuk data terakhirnya itu 0. Karena di C itu dia penanda akhir sebuah teks itu datanya 0. Itu aja sih. Terus setelah itu kita print ke serial port, lalu kita bandingin lagi buffer datanya fit, maka si sistemnya tahu, oh saya disuruh ngasih makan manual. Kita paksa ini, bit force-nya saya set true, itu artinya nanti program utamanya tahu, oh saya disuruh ngasih makan secara manual dengan delay-nya di set 1000 milidetik. Itu aja sih. Oke. Ya. Untuk mengatasi ketika MQTT-nya disconnect, ya kita panggil fungsi MQTT reconnect. MQTT reconnect ini cuma dia akan connect ke MQTT brokernya kalau MQTT client yang sekarang itu sudah putus koneksinya. Tanda seru di sini itu artinya not. Jadi kalau MQTT client tidak terkoneksi, jadi artinya kalau not MQTT client connected, nggak terkoneksi, maka dia akan lakuin ini. Tapi kalau Hmm. terkoneksi, ya udah lolos saja ini. Kenapa? Karena udah masih connect kok, mas. Kalau masih connect ya udah biarin aja. Tapi kalau terputus ya saya coba lagi koneksi. Ketika koneksi, maka karena dia sudah hilang registrasinya, maka ya kita subscribe lagi. Itu aja subscribe-nya di sini. Jadi nanti kalau ada ngirimin data di topik ini, ya si klien ini itu nanti tetap terima datanya. Itu aja sih. Oke, itu ya. Pak, Nah, itu yang di atas tadi itu maksudnya normal ya, Pak? Kayaknya typo deh, Pak. yang mana? Itu baris 262 kolam 1 ya maksudnya ya? Oh, kolam 1. Iya, Saya kolam pikir satu. hmm, Cuma klien ID-nya doang sih, Pak. Itu aja. Ini bisa apa aja terserah sih. Cuma udah di set klien ID-nya kolom satu itu aja sih. oke, Pak. Terus yang MQTT loop ini nanti akan dipanggil di loop utama. Jadi MQTT loop ini isinya manggil MQTT reconnect. Reconnect ini ya tadi itu kalau MQTT client terputus nyoba koneksi. Kalau nggak terputus ya langsung lolos aja itu aja sih. Terus setelah itu MQTT client loop ini loop utama punya si MQTT client ini. Ya, Iya. dia di situ akan ngolah si pesannya yang diterima kalau ada, kalau nggak ada ya lolos saja, kalau ada maka dia akan memanggil MQTT callback ini otomatis. Oke, itu loopnya. Terus setelah itu kita masuk ke proses pemberian pakannya. Nah, untuk pemberian pakannya ini kita ngecek dulu waktunya, ngambil waktunya ya. Jadi kalau ngambil waktunya sukses, baru kita proses waktunya. Kalau ngambil waktunya gagal ya udah lolos aja lah, biarin aja. Kenapa waktunya nggak valid ya, kenapa diurusi itu aja sih. Iya. Oke.
Jadi kalau sudah sukses, saya kopikan ke time info lokal, biar kalau time info remote itu berubah, ya nggak berubah juga sih kanunya yang kita proses. Oke, lalu saya keluarin ke serial report untuk sekedar melihat sekarang waktunya berapa sih. Terus setelah itu tadi kita punya fungsi untuk ngecek waktu pembelian pakan atau belum. Namanya is feeding time. Is feeding time dia akan ngecek waktu sekarang itu dia sudah waktunya ngasih makan atau belum. Berhubung si sistemnya itu dia juga bisa dipaksa ngasih makan manual menggunakan ini feed force, maka kita kasih apa or. Jadi si Hmm, baris ini itu ngasih perintah kalau sekarang waktunya ngasih makan atau disuruh ngasih makan secara manual, maka lakuin yang ini. iya, Salah satunya terpenuhi, lakuinlah itu. Dua-duanya nggak iya, terpenuhi, ya udah oke. lewat aja. Berarti nutup terus ya. Ya, nutup terus. Ya, yang ini cuma ngasih notifikasi kalau feed force-nya true, berarti dia akan ngasih ke serial ini. Kalau feed force-nya false, dia akan ke sini. Itu aja sih. Dengan delay sebesar feed value. Nah, ketika dia ngasih makan, dia ngasih notifikasi ke MQTT-nya lewat topiknya status ini. Kalau feed false, maka dia akan ngasih feeding manual start. Kalau feed force-nya false alias automatic, ya feeding auto start. Cuma itu aja. Setelah itu, ya servonya dibuka, dikasih delay sebesar feed value tadi itu, setelah selesai ya servernya tutup lagi. Sudah. Itu artinya ngasih makan selesai. Ngasih makan selesai, kasih notifikasi lagi ke MPDT bahwasanya feedingnya sudah stop, baik untuk yang manual maupun yang stop. Dan setelah selesai ya udah kita paksa lagi feed force ini false. Dan kita nggak mau ngasih makan terus-terusan, itu aja sih. Kalau ngasih makan manual ya sekali aja lah. Makanya di Iya, sini Pak. kita paksa false lagi lah, itu aja. Selesai sekali false sudah. Mau diulangi berkali-kali silakan, tapi ya dia kan sekali aja. Oke, untuk yang feeding proses loop-nya itu ya. Kalau yang monitoring loop ini nanti dia akan memonitor dari hasil pembacaan ultrasoniknya ini. Tuh, nanti dia akan membacanya per 5 milidetik, 5 detik, 5.000 milidetik. Saya simpan waktu terakhir ngirim itu di telesen itu. Di sini saya kasih static. Static ini artinya variabelnya itu pertama kali nongol itu akan di set, tapi setelahnya dia nggak akan di set lagi. Itu namanya static variabel. Bisa sih variabel ini dikasih global ke atas, boleh, boleh, nggak masalah. Dikasih seperti ini juga boleh, boleh. Itu aja. Kalau Melis itu apa Pak artinya Pak Melis itu? Milis itu dia timer internal si framework Arduino. Oh, Artinya, waktu iya, menentukan waktunya. pewaktu mulai dari si sistemnya ini startup. Itu aja, Pak. Oke. Milis ini satuannya milidetik. Kalau mau mikrodetik ada mikros namanya. Oh, iya. Makanya, Satuan. ya, Iya. makanya di sini saya kasih 5.000 itu artinya 5.000 milidetik. Ya, 5 detik lah itu aja. Oke, kalau waktu terakhir dengan waktu sekarang itu lebih dari 5 detik, ya udah, berarti waktunya ngasih notifikasi ke MPTT untuk si status level pakannya ini. Kita baca level pakannya, masukin ke variabel ini. Setelah itu apa ya? Setelah itu ini cuma untuk notifikasi LED-nya. LED-nya ada di sini. Nah, ini LED-nya. Kalau merah itu level pakannya kurang dari atau sama dengan 20%. Kalau kuning dari 20 sampai 8, kurang dari 80%. Kalau yang hijau itu lebih besar atau sama dengan 80%. Cuma itu aja. Jadi ini untuk notifikasi LED, untuk notifikasi level pakannya. Iya, Pak. Dia juga ngasih
notifikasi ke MPTT-nya lewat topik ini, Indobot kolom 1 feed quantity. Karena publish-nya si MPTT client itu butuh char, ya dengan sangat terpaksanya saya pakaikan string, lalu stringnya saya kasih level pakan ini hasil dari sini boleh sih, cuma saya pakai aja ya nggak masalah sih. Ini lalu saya panggil fungsi c underscore str, itu nanti akan hasilnya char bintang tadi itu. Tuh. Ya kalau boleh katakan sih ini agak buang-buang memori, tapi ya nggak masalah lah. Oke, jadi dia ngasih notifikasi, dikasih waktu jeda setengah detik, itu aja biarin aja. Terus kalau levelnya lebih dari 5% dan kurang dari sama dengan 20%, dikasih tambahan statusnya feed is almost empty. Tapi kalau level pakannya kurang dari atau sama dengan 5%, itu dianggapnya pakannya sudah beneran kosong, suruh ngisi, itu aja lah Pak. Iya, Pak. Jadi kalau yang ini masih warning, yang ini sudah suruh ngisi, itu aja. Oke, itu fungsi-fungsinya itu yang akan dipanggil. Nah, untuk fungsinya akan dipanggil di setup sama loop. Di setup, ini ngeset serial port-nya, speed-nya segitu, lalu ngeset LED-nya, ini LED-nya ya, lalu ngeset servonya, ngeset ultrasoniknya, ini untuk notifikasi LED-nya. Jadi ultra eh, pertama kali dia akan ngeset LED merahnya hidup sebagai pertanda bahwasanya sistemnya mulai inisialisasi. Sampai servonya, sampai ultrasoniknya, dia akan berubah menjadi yellow alias kuning. Kuning di sini dia akan stay di situ selama WiFi-nya belum connect. Oh, iya, iya. Jadi orangnya tahu, oh ini lagi connect WiFi, itu aja. Setelah dia connect, ngeset dead time-nya, ngeset waktunya, ngeset MQTT, lalu setelah itu dia akan hijau, hijau ke sini. Jadi orangnya Iya. tahu, oh sudah selesai hijau. Ya udah itu aja. Terus yang di sini ini dipakai untuk memaksa waktu di sistemnya ini di ESP-nya biar sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, misalnya untuk ngetes. Tadi kita udah punya fungsi date template ya, itu butuh tahun, bulan, tanggal, Tanggal. lalu harinya dari 0 sampai 6, lalu jam, menit, detik, DST, itu aja. Jadi ini kita bisa pakai untuk ngetes. Jadi kita nggak perlu nungguin sampai jam 6 pagi, 12 malam, atau berapapun kayak itu kan. Kita tinggal set aja itu. Oke, itu ya. Ini untuk ngetes saja. Nanti kalau nggak dikasih ini, ya udah nanti dia akan seperti real yang di sini. Seperti real jam NTP-nya. Misalnya saya kasih, nah itu aja. Saya kasih komen seperti itu, Hmm, maka dia akan ya sama seperti jam yang di NTP servernya. Jadi kalau kita kasih slot waktunya itu ternyata jam 6 pagi, ya tungguinlah sampai jam 6 pagi. Itu aja. iya, iya. Oke, jadi ini untuk ngetes saja, untuk maksa ngetes cepat aja. Oke, untuk yang di loopnya dia cuma di delay sedetik aja, habis itu masuk ke MPTT loop. MPTT loop itu ada MPTT reconnect sama MPTT client loopnya. Terus ada feeding monitoring loop, ini untuk monitoring apanya, monitoring si ininya, CSR-nya ini. Lalu untuk feeding process loop ini untuk monitoring proses ngasih pakannya, itu aja ya, baik dia manual maupun otomatis. Ya, jadi seperti itu untuk jalannya si program secara global seperti itu. Nah, ini tinggal di running aja. Mantap, Pak. Hmm. Kalau nggak salah kemarin kita ada LCD ya, Pak? Oh ya, itu nggak saya kasih Pak. Jadinya nggak dipakai ya, Pak ya? Belum saya pakai, bentar nanti aja palingan. Kalau udah yang intinya Hmm. dapat. Nah ini WiFi Terus connected. itu yang di atas
ESP32 yang kecil kiri itu apa Pak? Untuk apa Pak? Ini switch-nya ya nantinya untuk apa, untuk ya tadi kan ada tambahan kalau misalnya servonya stuck gitu aja ya. Oh iya 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 iya. Ya Iya. ini cuma dipakai untuk anu aja, cuma dipakai untuk mensimulasikan error di servonya ini. Nah, ya tadi Antisipasi kalau servonya rusak, ada kendala ya Pak ya? iya itu jadi si sistemnya bisa ngasih tahu oh servonya ngadat itu aja. Iya Servonya iya. disuruh gerak tapi nggak makan arus, oh berarti ada yang kabelnya putus atau apa gitu lah. Jadi Itu aja kalau sih. ada si servonya apa ada kendala, ini ada notifikasi dari sini ya Pak ya? Iya itu. Jadi tinggal tambah aja di programnya. Oke, ini dia merah, level pakannya cuma 2%. Di MQTT-nya kita lihat ya, ini MQTT-nya 1%, 2%, fit is empty. Nah itu jamnya Iya, ini habis. habis. Suruh ngisi. Manual juga bisa sih, tapi ya kita coba aja manual. Iya. Masuk. Berarti kalau kalau sudah empty dibuka manual benar-benar habis pakannya udah nggak Iya, ada cadangan ya habis Pak nggak ya? ada cadangan lagi. Ikannya cuma makan angin doang. Iya. Oke, kalau kita naikin ya dia jadi kuning, sudah terisi 51%. Nah, 51%. Kita bidding manual juga bisa. Udah, oke. Oke. Mantap. Nah, udah hijau karena di atas 80%, sama dengan 80%, berarti hijau, berarti aman, masih aman. Oh, 83%. Nah, oke, palingan seperti itu sih programnya. Iya Pak. Ini waktu 1 menit lagi ya? Oh iya, pas. Udah mau habis lagi. Nggak kerasa waktunya. Oke, saya rasa itu aja untuk penjelasan programnya. Nanti untuk detailnya bisa dilihat lagi di rekaman videonya. Nanti saya uploadin dulu nanti untuk videonya karena ada 3 ini tadi. Kita bakalan ada pertemuan lagi nggak nih Pak untuk pembagian tugas presentasinya nih? Nah, kalau untuk presentasinya silakan dipasang saja, Pak. Saya berhubung untuk besok malam ada sesi Zoom lain itu aja sih. Oh gitu ya. Di Iya, di, di WA grup aja kayaknya iya ya. dua grup aja sih. Diskusikan ya. Iya, silakan pilih saja siapa yang eh, eh, nyampein halaman ini itu aja sih. Oke. Oke, Mantap. oke, saya palingan itu aja. Berhubung udah kurang dari 1 menit, saya langsung tutup aja ya Pak. Oke, Iya monggo Pak. Iya Pak terima daripada kasih. nanti kita Selamat putus. malam, sampai Selamat malam jumpa Pak. lagi. Selamat Yuk, istirahat. terima Good kasih. job banget. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Eh. Nomor